Pertemuan yang awalnya tidak pernah ada niatan untuk berbagi perasaan, tanpa disadari, mulai saling mencari dan merindukan. Dipertemukan pada suatu acara amal di suatu desa, kita awalnya hanya saling mengenal nama. Bukan dengan berkenalan dan berjabat tangan, namun karena tanpa sengaja, saling melihat tanda pengenal yang dikalungkan menjuntai di leher. Acara amal yang awalnya hanya untuk mengisi kekosongan semata, tak pernah kubayangkan akan menjadi awal dari kisah kita yang sekarang di ujung perpisahan. Kita sama-sama tahu bahwa perihal iman tidak bisa dikorbankan hanya karena kita saling mencintai, layaknya dua sejoli yang siap mati. Bahkan di tahun ketiga kita bersama, kamu sering melontarkan candaan yang mengarah pada perpindahan keyakinan. Yuk, kamu pasti bisa yuk, ikut belajar dan pendidikan di gereja. Ucapannya selalu diakhiri dengan tawa renyah ketika melihat rautku yang berubah menjadi serius setiap kali dia menyinggung perbedaan keyakinan kita. Kita adalah dua manusia dewasa yang secara tidak sengaja saling menjalin hubungan. Setelah selesai acara amal, kami masih saling bertemu dan membuat janji. Sehingga benih itu semakin hari semakin mendapat asupan yang cukup untuk tumbuh meninggi. Menjulang, menyentuh pendirian kita masing-masing yang sebelumnya selalu menjaga jarak dengan seseorang yang memiliki iman berseberangan. Banyak gejolak yang muncul pada pertengahan tahun pertama kita. Kita memiliki kekhawatiran yang sama. Akan sampai mana kita bisa membawa perasaan ini? Meskipun kita juga tahu bagaimana cerita kita akan berakhir nantinya. Sebenarnya kita bukanlah dua manusia yang begitu taat dengan agama. Sholatku masih sering ditunda-tunda. Dan juga, intensitas menggunakan kerudung juga masih dihitung jari. Begitu juga dengannya. Dulu, dia sering membolos ketika sekolah pagi di gereja. Dan ketika dewasa, dia juga masih sering membolos ibadah pagi setiap hari Minggu. Meski demikian, kita sama-sama saling mengerti bahwa iman kami tidak bisa dengan mudahnya luntur dan diganti. Pernah kita saling melempar umpan bahwa tidak dipungkiri kita menginginkan pasangan kita menjemput iman yang sama dengan kita. Itulah awal mula kita saling bercanda tentang berpindah agama. Aku bisa ngajarin kamu syahadat dulu. Ayo, asyhadu. Kelakarku kepadanya ketika obrolan kita menuju topik yang sering kita hindari, yaitu ujung permainan cerita ini. Kalau cuma syahadat mah aku hafal. Tapi kan hatiku masih belum bisa meninggalkan imanku. Jawabnya mantap sambil memegang dada, layaknya prajurit yang siap berlaga di medan perang. Lebih tepatnya, sepertinya dia meniru gaya anggota pengintai dari serial anime Attack on Titan. Tapi kan kita sama-sama umat Allah. Anggisku gak mau kalah. Sementara dia masih bergeming dengan menempelkan genggaman tangan kanannya di sebelah dada kiri. Iya kan? Kamu mengimani adanya Allah sebagai Tuhan kan? Kejarku mencari pengakuan. Akhirnya dia menurunkan tangannya yang dari tadi tersilang di depan dada. Dia menatapku. Akui, mata coklatnya memang meneduhkan. Mungkin hal tersebut merupakan salah satu jalan awal mula aku mau bergandengan tangan. Kita saling berdiam sambil mencari jawaban.
Setelah menyeruput kopi hitam yang sudah tidak panas lagi, dia mulai memberikan penjelasan yang entah sudah berapa kali dia siarkan, dan aku selalu mendengarkan. Benar, kita memang sama-sama umat Allah. Aku juga sampai sekarang masih bingung, kenapa Allah dan Allah bagi kita itu berbeda. Padahal kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, pasti kita tidak akan bingung. Yang mungkin memang hanya ada satu. Begitulah akhirnya, kita selalu menemukan titik buntu dari harapan kita untuk bersama. Sampai di masa nantinya, kita bisa seatap dan menekuni hari-hari tanpa ada lagi perdebatan tentang cara berdoa kita yang berbeda. Kita berdua batu. Kita sudah tahu bagaimana ujung ceritanya, namun masih saja melanjutkan perjalanan sambil tertawa. Karena saat ini, kita hanya ingin menikmati waktu bersama yang mungkin bisa saja berakhir besok pagi. Setiap 2 bulan sekali, kita saling meluangkan waktu untuk menumpahkan rindu. Meskipun setiap harinya, kita selalu mendengar suara dan bertukar cerita melalui pesan, kita hanya ingin menyebabkan layar smartphone menjadi nyata. Dia akan menghampiriku di penginapan, lalu mengajakku jalan-jalan memutari kota, sambil mencari tempat yang bisa kita jadikan untuk menghabiskan sisa hari sambil minum segelas kopi. Dia tidak suka kopi yang tidak dibumbui. Tidak jarang pelayan salah menempatkan gelas kami. Hal itu selalu menjadi bahan olokanku untuk menggodanya. Tuh kan, memang kebanyakan yang pesan americano itu cowok, sementara kalau cewek cafe latte. Tentu saja dia hanya manyun mendengar omonganku. Dan ekspresinya itu menjadi salah satu favoritku. Buat apa minum yang pahit kalau ada yang manis? Jawabnya sambil mengambil gelas cafe latte miliknya yang ada di depanku. Hidup ini sudah terlalu pahit, ngapain ditambah pahit, impuhnya. Biasanya, obrolan kita seputar ramalan cuaca, film, ataupun kerjaan. Setelah itu, dia akan mengantarkanku kembali ke penginapan. Rasanya aku tidak ingin malam segera menemui pagi, karena itu tandanya aku harus menunggunya kembali. Hal tersebut karena aku lebih sering menemuinya di hari kerja, sementara dia liburnya selalu di akhir pekan dan tanggal-tanggal merah. Terlebih lagi, kadang aku menjadi sensi kalau dia harus lembur, sehingga menunda 2 hingga 3 jam dari waktu yang dia janjikan. Makanya, kalau liburan itu di akhir pekan, nggak kayak kamu. Jadwalnya orang kerja, kamu malah libur. Jadwalnya orang libur, kamu malah kerja. Begitulah kalimat andalannya setiap kali aku meracau karena dia telat menjemputku. Kalau semuanya libur di akhir pekan dan tanggal merah, terus siapa yang bakal melayani pembeli di supermarket, di kafe, tempat makan, tempat transportasi umum, dan tempat-tempat lainnya? Pada akhirnya dia akan mengalah kalau sudah debat masalah jam kerja denganku. Sebenarnya aku tahu bahwa dia merasa kasihan denganku yang menggunakan sistem kerja shifting. Karena jam kerja tersebut biasanya mengacaukan jam tidurku dan juga membuat kita kesulitan untuk menemukan jadwal yang cocok untuk bertemu. Selama ini aku yang lebih sering mendatanginya. Aku mencarinya di kotanya. Sebenarnya jarak kota kita tidak terlalu jauh. Kalau menggunakan kereta api, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan. Aku sudah terbiasa dengan pergi-pergi sendirian di kotanya.
karena akan memakan waktu dan membosankan. Sampai dia menjemputku, sehingga kuputuskan untuk berkelana dan mengelilingi kota. Berbeda dengan biasanya yang selalu mengajakku berkeliling kota sambil mencicipi berbagai jajanannya, kali ini dia datang hanya untuk merebahkan badan lalu tertidur. Aku yang sudah keroncongan karena menunggunya untuk makan malam bersama, akhirnya memutuskan turun ke lantai dasar. Di sana, selain tempat resepsionis berjaga, juga ada kafe yang menyediakan makanan dan berbagai minuman. Saking seringnya aku menginap di tempat ini, aku diberikan tambahan menu secara percuma. Mungkin aku salah satu penglaris tempatnya usaha, pikirku dengan jumawa. Tak lupa aku juga membungkus beberapa makanan ringan untuk dibawa ke kamar. Karena aku tahu, dia juga belum mengisi perutnya sejak siang. Padahal saat ini matahari sudah sempurna berlabuh ke peraduan. Kamu gak lapar? Tanganku menyentuh lengannya pelan. Dia bergeming. Sepertinya lelah sudah membawanya jauh ke alam mimpi. Aku menyalakan televisi dengan volume paling rendah. Setelah bergulat mencari acara yang bisa menemaniku membunuh sepi, akhirnya aku menyerah. Aku meletakkan remote di atas nakas karena aku tidak menemukan satupun acara yang menarik. Kita mau kemana? Tiba-tiba dia terbangun. Suaranya serak, sepertinya nyawanya belum terkumpul semua. Dia beringsut bangun dan duduk sambil memeluk guling. Kusadarkan botol air mineral yang kuambil dari lemari pendingin. Dia mengembalikannya karena tidak bisa membuka tutup botolnya. Sifatnya yang manja menjadi salah satu alasan kenapa kerinduanku selalu penuh dan menuntut untuk segera bertemu. Kamu lapar kan? Aku mengulang pertanyaanku yang sebelumnya tidak mendapatkan jawaban. Dia mengangguk. Kali ini kita menghabiskan waktu di kafe penginapan sampai tengah malam. Lalu kita bermigrasi ke tempat makan siap saji yang buka 24 jam, yang letaknya persis samping penginapan. Hiruk pikuk kota ini memang berbeda. Sepertinya manusianya selalu ada aja kegiatannya. Sepanjang kita duduk sambil menghabiskan beberapa potong makanan, selalu saja ada pengunjung yang baru yang datang. Kita ini mau bagaimana ya? Mataku langsung terpaku kepadanya yang duduk di depanku. Kalimat tanya yang diucapkan sepertinya memang sudah dia siapkan untuk diutarakan malam ini. Kamu maunya bagaimana? Aku balik bertanya. Kita sudah sejauh ini. Pasti nantinya aku bakal kangen banget kalau kita nggak bareng-bareng lagi. Ini bukan kali pertama kita membicarakan tentang perpisahan. Dan selalu saja kita berakhir tanpa ada keputusan. Sampai saat ini semboyan kita selalu saja jalani aja dulu. Padahal kalimat tersebut menurutku sangat tidak memiliki pendirian. Meskipun begitu, aku setuju bahwa kita masih ingin menjalani hubungan ini yang selalu menemukan jalan buntu. Kalau kangen, kamu bakal ngapain? Tanyaku. Aku bakal nyamperin kamu. Ku cari sampai ketemu. Kalau aku nggak mau nemuin kamu, gimana? Ya, aku bakal tunggu sampai kamu mau bukain pintu dan mempersilahkanku masuk. Meskipun cuma 5 menit buat minum segelas air putih yang dingin. Kalau kamu segitu percaya dirinya, aku nanti bakal bukain pintu. Kenapa kamu berniat untuk pergi dan tidak mempertahankan aku? Sunyi kembali menyelubungi suasana sekitar kita. Meja dan kursi yang sebelumnya hampir semuanya terisi,
kini hanya menyisakan dua pasang muda-mudi yang masing-masing sibuk dengan laptopnya. Aku tidak ingin merebutmu dari Tuhanmu. Begitu juga aku. Aku tidak bisa meninggalkan Tuhanku. Sepertinya pembahasan ini semakin berbahaya bagiku. Aku tidak berharap obrolan ini akan berlanjut. Aku masih belum siap merelakan dia pergi. Entah sudah berapa kali kita membahas ini, tapi kali ini terasa berbeda, karena aku merasakan keseriusan di setiap kalimat yang diucapkan. Sesaat sebelum subuh menjelang, dia berpamitan untuk kembali ke kontrakan. Biasanya, aku tidak akan pernah menahannya, karena aku tahu bahwa nantinya dia akan kembali menghampiriku di tempat ini seperti biasa. Namun kali ini berbeda, seakan dia berpamitan untuk pergi dari peredaranku selamanya. Aku membuat alasan untuk menahannya lebih lama. Aku bilang bahwa akhir-akhir ini sedang banyak begal di jalanan. Namun dia hanya tertawa. Katanya begal sudah pulang di jam-jam segini. Dia mengerti kenapa aku menahannya, sehingga dia baru pergi setelah azan subuh semuanya selesai berkumandang. Setelah memantaunya sampai kontrakan, dari lokasi terkini yang dia bagikan sebelum pergi, aku menyelimuti dengan kain yang dia gunakan sebelumnya. Berharap di dalam mimpi nanti, obrolan kita sebelumnya akan menemukan jalan keluar yang berbeda. Sayangnya aku hanya bermimpi random, yang langsung menghilang dan terlupakan ketika aku terbangun karena alarm. Kali ini aku mencarinya hanya untuk menerima kata pamitan. Bulan-bulan sebelumnya, ketika aku akan kembali ke rutinitasku, aku akan disibukkan untuk merencanakan kapan kembali lagi ke kota ini. Tapi kali ini sepertinya akan membutuhkan waktu yang lama sampai aku bisa kembali lagi ke sini. Membayangkan bagaimana aku akan sangat merindukan kota yang penuh kenangan ini, membuatku berhenti memasukkan baju-baju ke dalam ransel. Pintu lift terbuka. Aku melihatnya berdiri sambil memegang 2 gelas kopi di tangannya. Kita memilih untuk duduk di kursi kafe yang menghadap ke jalanan sambil menghabiskan kopi yang sebelumnya dia beli di salah satu tempat yang seharusnya kita kunjungi. Karena merasa sungkan dengan penjaga kafe di meja resepsionis, setelah check out, aku memesan seporsi makanan. Meskipun mereka mengizinkan kami untuk duduk di kursinya tanpa memesan apapun. Ditunggu kedatangannya bulan depan ya, kata penjaga resepsionis sambil tersenyum. Tentu saja aku tidak bisa memberitahunya bahwa kemungkinan bulan-bulan selanjutnya aku tidak akan datang lagi. Tapi di dalam hati kecilku tidak dipungkiri bahwa aku masih berharap semoga aku memiliki kesempatan dan segudang alasan supaya bisa kembali lagi ke kota ini. Keretaku sebentar lagi akan memasuki peron, namun aku masih bergeming. Andai saja aku bisa menghentikan waktu sejenak, supaya aku memiliki lebih banyak kesempatan untuk menggenggam tangannya. Namun aku bukan Kurumi yang bisa memanipulasi waktu. Aku juga bukan Julius yang bisa mengurangi kecepatan dan menghentikan waktu. Andai saja aku mewarisi kekuatan sihir mereka sedikit saja. Tapi nyatanya aku hanya manusia biasa. Panggilan terakhir membuatku melepaskan tangannya. Setelah aku selesai
menunjukkan tiket dan tanda pengenalku, dia memakaikan ranselku dari belakang. Aku berjalan menuju peron, lalu membalikan badan untuk melihatnya sekali lagi. Dan kami saling melempar senyuman. Semoga ini bukan untuk yang terakhir kali. Rasanya ranselku menjadi lebih berat, padahal aku tidak menambahkan beban apapun di dalamnya. Lalu aku menunduk untuk memastikan sepatuku dalam kondisi baik-baik saja. Karena dari tadi langkahku terseok, tidak mau diajak bekerja sama mengejar pintu kereta yang akan segera tertutup. Mungkin suatu saat nanti akan tiba masanya, aku lupa dengan raut wajah dan garis senyumnya. Tapi untuk saat ini, meskipun kita sudah tidak saling menautkan harapan, aku masih takut untuk membayangkan dia akan bersama dengan orang lain di depan altar, saling mengikat janji, sakramen perkawinan.